Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisikatu. Nah, jadi Madam Suki mau kasih tahu kalian ya, mungkin ada yang masih bingung tentang siklon tropis dan kenapa Indonesia itu mengalami ini. Tapi ini sebenarnya bencana-bencana ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi di banyak tempat di negeri-negeri lain. Tapi yang menjadi perhatian kita semua itu sebenarnya bukan siklon tropisnya, tapi ketika si siklon tropis ini terjadi di Indonesia dan itu terjadinya di Sumatera, jadi banyak sekali kayu-kayu gelondongan yang akhirnya kayu-kayu tersebut menghantam rumah-rumah penduduk di sana, dan itu memperburuk keadaan di mana tanah itu menjadi longsor. Kenapa tanah mudah longsor? Karena pohon-pohon itu kan dia mempunyai akar. Jadi akar-akar pohon itu tugasnya untuk memeluk tanah, ya. Jadi itu adalah pelajaran yang paling sederhana aja. Oke, mungkin kalian ada yang belum tahu apa itu siklon tropis. Madam Suki ulangi lagi ya. Siklon tropis itu adalah badai tropis. Jadi dia itu semacam topan atau hurikan. Hurikan itu badai yang adanya di luar negeri ya. Nah, kalau masalah badai-badai itu Eropa kayaknya ya. Kalau Madam Suki kan tinggalnya di dua negara, di Belanda dan di Thailand. Kalau di Belanda kita itu dikasih alarm. Setiap orang itu HP-nya itu ada alarmnya. Itu automatically kalau terjadi sebuah udara yang ekstrim atau terjadi sebuah perang misalkan ya, itu berbunyi. Nah, bagaimana di Indonesia? Apakah kalian itu tidak ada kesiapan sampai hari ini? Karena Madam Suki juga melihat ya, kayak ngikutin gitu. Ternyata kita itu nggak punya sistem pengamanan seperti itu, ya. Nah, kalau zaman-zaman dulu itu kentongan, setiap desa ada kentongannya. Nah, itu gunanya alarm, ya. Nah, diteruskan. Nah, jadi topan atau hurikan tadi itu adalah sebuah peristiwa bencana alam, sebuah sistem tekanan udara rendah yang berbentuk secara umum di daerah tropis. Jadi di mana ada negara tropis, dia itu ada di sana ya. Sementara angin sejenisnya bisa bersifat sangat merusak, yaitu topan tadi dan hurikan ya. Terus jadi dia ini merusak atau destruktif tinggi. Siklon tropis adalah bagian penting dari sistem sirkulasi atmosfer. Oke, yang memindahkan panas dari daerah Katulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Jadi paham ya, bahwa siklon tropis itu memang harus ada untuk sebuah sirkulasi atmosfer, begitu. Oke, jadi waktu itu Madam Suki sudah membuat sebuah prediksi tentang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Kalian lihat sendiri videonya. Nah, kemudian ada salah satu komen dari netizen, Madam Suki nggak tahu siapa namanya, yang Bunda atau siapalah itu, mengatakan begini, kok saya terpikirkan dengan Gunung Slamet? Ya, nah sebenarnya ada apa sih di Gunung Slamet itu? Dugaan eksploitasi Gunung Slamet makin terang benderang. Bahkan Google Maps pun ikut buka suara. Di peta 3D kelihatan jelas ada area kecoklatan di sisi utara sampai barat daya. Warganet sampai menamai titik itu dengan istilah yang kasar karena kesal, seolah nunjuk langsung di sini masalahnya. Dan siapapun dalangnya, otak jahatnya masih harus dikejar. DLH Banyumas bilang itu kemungkinan citra lama sebelum 2025, bekas eksploitasi PLTP Batu Raden. Tapi mereka juga nggak menampik, kekhawatirannya sama. Soalnya daerah itu hutan lindung Kecamatan Cilongok, wilayah yang pernah kena kasus Banu Butak tahun 2017 gara-gara pembukaan jalan eksploitasi. Ladang Slamet memang sensitif, sedikit saja diganggu potensi bencananya ikut bergetar.
Bupati Banyumas sudah melapor ke Gubernur Jateng soal 3 titik tambang bermasalah, termasuk proyek panas bumi yang gagal dan ditinggalkan PT SAE. Sekarang kawasan itu coba direboisasi, tapi luka lamanya belum benar-benar sembuh. Gunung Selamat bukan tambang raksasa yang bisa dicungkil seenaknya. Ini soal keselamatan air dan masa depan Banyumas. Jadi Gunung Slamet itu memang saat ini sedang menjadi perhatian ya. Perhatiannya karena katanya di sana terjadi sebuah eksploitasi apalah, kalian dengarkan sendirilah beritanya ya. Yang mana ada kerusakan. Jadi kalau dilihat dari drone di atas sana itu dia ada semacam garis gitu ya, garis yang berwarna coklat ya. Nah, itulah yang mereka sebut kerusakannya begitu. Nah, di prediksi Madam Suki, di mana Madam Suki mengatakan ada gunung yang sedang aktif dan gunung ini sedang sepertinya ada pergolakan. Kemudian ada yang mengatakan Gunung Slamet. Mari kita lihat hari ini, apakah gunung yang dimaksud itu adalah Gunung Slamet. Without any further ado, Madam Suki mau minta izin sama semesta untuk melihat ya, karena kan sebenarnya setiap orang itu kan mempunyai misi masing-masing ya. Mungkin ada kalian yang mengatakan, kalau sudah begini bermunculanlah peramal-peramal gitu kan. Dulu-dulu kemana? Ya dulu-dulu ya ada, cuman kami tidak memprediksi apa itu tentang bencana dan lain-lain. Tapi ketika alarm ini dibunyikan oleh semesta, ya kami datang, kami melihat, begitu loh. Ya, jadi kalau kalian mau mengikuti monggo, kalau kalian nggak mau mengikuti ya monggo, ya. Jadi sebenarnya semua orang itu punya tugas, termasuk Madam Suki, ya. Nah, oke. Jadi apa yang mau kita lihat hari ini? Madam Suki mohon izin untuk melihatnya, ya. Oke. Mudah-mudahan dikasih tahu sama alam semesta ya. Nah, tadi sebelum Madam Suki membuat ini ya, membuat video ini, Madam Suki udah fokus untuk minta izin melihat apakah benar yang dimaksud Madam Suki diprediksi awal waspada ya, karena bencana dari Sumatera menuju Jawa kan begitu ya. Madam Suki mengatakan bahwa ada satu gunung yang akan bergejolak di Jawa Tengah. Jawabannya adalah apakah Gunung Slamet? Jawabannya iya. Satu, karena Gunung Slamet ini masih aktif. Ya, Gunung Slamet ini masih aktif. Makanya ini dia ada apinya. Nah, oke. Terus di sini ada Raja Hutan. Raja Hutan itu apa sih? Raja Hutan itu kayak menggambarkan tentang seseorang yang mempunyai kuasa. Seseorang yang mempunyai kompeten, ya. Yang mana dari kebijakan orang-orang tersebut, orang yang mempunyai proyek ini jadi bisa masuk ke sana. Nah, sekarang bisakah rakyat kayak kita, macam kita ini ya, rakyat jelatah kayak gini, tiba-tiba datang ke sana bawa pacul, bawa gergaji, bawa apa itu namanya, bawa alat-alat pemberat? Kan nggak mungkin ya, pasti kita diusir gitu. Lagian kan kalau kita melihat ya, bumi dan air itu adalah milik negara dan bla 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 ya, kalian udah tahu itu ya. Nah, jadi di sini ada di sini adalah gambarnya Gunung Slamet.
yang Madam Suki lihat yang akan bergejolak. Di sini melambangkan ada kekuasaan, power yang katanya itu proyek tersebut itu ya kelihatannya itu nggak jadi atau gimana ya. Coba kalian kasih informasi di bawahnya untuk melengkapi ya. Jadi proyek tersebut tidak dilanjutkan. Proyek itu pada tahun 2017 begitu ya. Nah, saat ini si Gunung Slamet itu apa ya, dia tuh mudah gerontol gitu loh. Kata orang Jawa tuh mudah apa? Pokoknya rapuh. Nah, sekarang kita mau cari secara ke sedikit untuk menyelami karena ini mudah-mudahan bagus untuk orang-orang atau masyarakat yang tinggal di daerah tersebut ya. Nah, apa yang harus diwaspadai ketika siklon tropis ini lewat di Jawa Tengah ya, khususnya di daerah sana, Gunung Slamet sana ya, kayak Brebes, kayak apalah, pokoknya daerah-daerah situ ya. Oke, sebentar. Ya, ini potensi banjir sih. Ya, jadi kalian pokoknya waspada. Habis Sumatera, dia akan bergerak ke Jawa, bergerak lagi ke Kalimantan. Dan Madam Suki udah buat ya untuk Kalimantan ya. Oke, jadi kalau yang di daerah-daerah pegunungan, terutama Gunung Slamet, mohon diwaspadai hujan deras yang mengakibatkan longsor. Ini hujan dulu ya, hujan dulu. Nah, kalau hujan itu kan dia nggak immediately rontok atau nggak immediately rapuh, ya, nggak immediately longsor. Kan pastinya ada apa namanya, tanah itu kan gembur dulu, baru kemudian ada badai karena siklon ini badai dan air itulah dia akan menjadi longsor. Ya, jadi buat warga di sana ketika hujan berhari-hari, tolong pindah saja, mengungsi dulu. Ya, tolong mengungsi dulu. Oke, di sini ada air lagi, Ten of Cups. Elemennya air sangat banyak. Ya, ini anak-anak kecil, jangan main di daerah sana. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak kecil ya. Intinya kalian ini mesti waspada. Oke? Terus apa lagi yang harus diwaspadai di daerah sana? Iya. Angin topan. Seperti yang tadi aku katakan, bahwa banjir itu ketika hujan itu nggak immediately longsor. Karena tanah itu lembek dulu, baru ketika ada badai dan hujan lagi baru longsor, seperti ada di Sumatera ya. Jadi ini topannya juga badainya cukup keras. Jadi kalian mesti ngapain gitu ya, kalian mesti ngapain yang tinggal di sana. Oke, Madam Suki minta izin untuk melihatnya lagi. Ya, di sini ada anak-anak kecil. Anak-anak kecil tidak boleh main-main sendirian. Jadi orang tua harus memberikan dikasih tahu anak-anak kecil ini mereka nggak boleh main jauh-jauh dari rumah. Ya, nggak boleh main-main ke atas-atas, nggak boleh. Dan juga pekerjaan kalian kalau hujan harus dihentikan. Madam Suki kalau ngeliat tuh di Ijen atau di Bromo gitu kan, ada bapak-bapak yang membawa belerang gitu ya. Nggak terasa ada sesuatu yang hangat mengalir dalam pipiku gitu ya. Mengalir di atas pipiku tuh. Sedih sih. Cuman ya itulah kehidupan ya. Jadi buat bapak-bapak di sana, ibu-ibu, bila hujan tolong jangan bekerja ya.
Iya, karena keamanan kalian sangat berarti daripada uang gitu, ya. Ya, Madam Suki tahu sih kehidupan itu sulit ya, tetapi hidup itu pilihan. Bila mana kita memilih keselamatan, ya kita akan diberi keselamatan. Tapi kalau misalkan sudah ada tanda-tandanya itu tetap aja kerja, bisa sesuatu yang buruk bisa mengikuti, begitu ya. Oke, terus di sini pohon-pohon. Jadi untuk warga di sini ada pohon nih. Kalian lihat gambarnya ya, ada pohon. Jadi pohon itu, satu pohon adalah 1000 kehidupan. Jadi tolong pikirkan generasi kalian besok. Kalau kita mah mereka udah gede, cucu-cucu kalian gede, kita udah pergi ya dari dunia ini ya. Tapi kalau hutan kalian gundul, nih hutan ini bisa jabat tangan loh sama anak kecil ini. Artinya apa? Pikirkan generasimu, pikirkan mereka. Madam Suki itu punya adik ipar, dia itu orang Australia ya. Jadi kita itu kadang bingung sama dia itu gini. Ya namanya juga orang Indonesia ya, kurang banget gitu loh pengertian kita terhadap ilmu alam gitu ya. Dia itu kalau malam itu hanya menyalakan lampu satu. Jadi dimanapun nanti misalnya di kantornya dia atau kemana, pokoknya ruangan itu hanya ada satu lampu. Terus kalau nyuci atau apa itu, misalkan nyuci sayur, itu dipakai beberapa kali atau apa gitu. Pokoknya irit banget. Padahal kan kita tahu ya kehidupan di luar negeri itu di Belanda aja air minum itu bisa langsung diminum, something like that. Ya ini pengetahuan buat kalian. Jadi suatu hari aku nanya karena bingung gitu loh, kamu ngapain sih kok terlalu kayaknya pelit gitu loh, irit gitu. Dia bilang apa? Saya melakukan ini untuk generasi saya berikutnya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, meskipun nanti saya nggak ada. Jadi saya hemat. Semuanya saya hemat-hemat, saya irit-irit supaya nanti yang cucu-cucu saya kebagian. Di situ I really feel like, oh my god, orang ini mikirin loh sampai dia nggak ada. Nah oke, jadi ini buat kalian. Madam Suki pernah bilang kan di video yang sebelumnya, satu orang mulai menanam 10 pohon sekarang. Meskipun itu perbuatan dilakukan oleh orang lain, perusahaan lain, atau siapapun itu yang memberikan izin, tapi kalian harus pikirkan anak cucu kalian. Ya, oke? Jadi terutama yang ada di Gunung Slamet sana, kalian harus stand up lah. Maksudnya stand up untuk apa? Untuk kalau misalkan orang datang sana lagi, ya gimana ya? Izin, bisa izin ya, tapi kalau rakyat yang gimana? Madam Suki melihat ya di daerah Maluku ada orang-orang mau membuat apa itu ya, sudah dikerahkan bapak-bapak seragam juga ya kan, tapi sama si local people ini atau penduduk sana itu diblok, semua diblokade gitu ya, diblok kayak batu-batuan gitu atau apalah. Itu kan sebuah usaha ya, usaha gitu loh, bahwa kalian tidak diam ya. Terus apalagi yang harus waspadai daerah sana. Oke, jadi ini pesannya hanya penghijauan sih. Penghijauan aja. Ya, ini Madam Suki memberitahu kalian untuk orang-orang yang ada di apa itu namanya, di daerah sana. Di daerah Slamet sana ya, di Gunung Slamet sana ya. Oke. Jadi kalian boleh percaya, boleh enggak, tapi bencana yang terjadi di Sumatera sebenarnya adalah sebuah alarm. Kalau kalian masih bidek kata orang Jawa, kalau kalian masih nggak percaya atau apa, ya berarti kalian bebal gitu aja ya. Tuhan juga pernah bilang ya, orang bebal itu ditinggalkan saja ya, karena setiap orang itu punya tugas. Tugas Madam Suki hanya menyampaikan melalui informasi dari 4 elemen yang ada di bumi. Ya, melalui ratapan tangis akar-akar pohon yang lemah, tidak berdaya,
ketika mereka digundulin melalui tanah-tanah retak berlubang yang disiksa, dikeluarkan isi perut mereka, melalui tangisan hewan-hewan yang tergusur dan pelan-pelan punah. Bencana ini sedang berjalan menuju tempat kita, tidak tahu kapan. Namun alam sudah memberitahumu apa yang akan terjadi. Wahai manusia, tidakkah kalian mengasihi alam ini? Lalu bagaimana kalian menuntut alam agar ramah kepada kita? Itu adalah perenungan kita saat ini. Ya, karena bumi sudah diobrak-abrik oleh manusia. Kalau manusia tidak menghiraukan alam, jangan berharap alam akan menghiraukan kita. Tapi kan dampak nyatanya selalu ada kepada rakyat jelata kita. Orang-orang yang di atas, mereka tidak mungkin memikirkan, atau mungkin mereka menganggap ini bencana alam. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka mengundang bencana itu terjadi. Jaga diri kita baik-baik, jaga keluarga kita baik-baik. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki. Atau kalian yang mau order minyak muda ini, silakan untuk mengatasi jerawat, terus flek-flek hitam yang bertahun-tahun, terus ini namanya wrinkle, keriput, ya, karena ini terbuat dari minyak muda di Thailand, ya, ini minyak muda Thailand, ya. Kita buat sendiri, nggak ada kimianya sama sekali. Juga buat kalian yang pengen tahu produk spiritual Madam Suki itu apa aja, silahkan. Ada minyak untuk melengketkan keluarga atau suami istri yang udah nggak saling cinta, untuk supaya sembuh dari penyakit judi online atau judol atau suka utang, ya, atau ada orang yang mungkin mengirim sesuatu yang negatif kepada kalian. Pokoknya tanya aja, namanya garam hitam kalanama, semuanya dari Thailand. Madam Suki kirimkan ini semua dari Thailand, ya. Ada juga buat adik-adik yang autis, ada juga untuk yang anxiety dan pengen bundir, ya kan. Terus ada juga minyak untuk untuk gangguan-gangguan emosional. Pokoknya kalian tanyakan aja produk-produk spiritual Madam Suki. Finally begitu aja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika kalian berkenan, kalian bisa menyampaikan kepada orang-orang di sana supaya mereka terhindar dari bencana ini. Ya, oke, salam sayang Madam Suki, salam cahaya, I love you all, bye-bye.